Halo murid-murid, selamat pagi. Nah, sekarang kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 5. Oke murid-murid sekalian, sebelumnya kalian telah mempelajari cara mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan, terutama surat undangan resmi. Nah, sekarang di pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang surat undangan setengah resmi. Disimak ya. Surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingannya. Kadang-kadang, acara yang dilaksanakan adalah acara resmi personal. Misalnya, surat undangan acara adat yang diberikan oleh seseorang kepada pemangku adat untuk melakukan acara yang bersifat sakral. Contoh surat undangan setengah resmi itu seperti undangan pernikahan dan undangan pengajian. Berikut ini adalah contoh surat undangan pernikahan. Bisa kalian lihat, di sini sudah terdapat 4 lembar contoh surat undangan pernikahan. Bervariasi ya? Betul sekali. Nah, apa itu undangan pernikahan? Undangan pernikahan merupakan salah satu elemen penting pada proses pernikahan, dan undangan nikah harus dipikirkan jauh-jauh hari dan termasuk ke dalam bagian pra-pernikahan. Undangan pernikahan adalah bentuk kartu atau surat yang ditujukan kepada seseorang dan meminta mereka hadir dalam acara pernikahan pengundang. Nah, biasanya kartu undangan berbentuk kartu yang dikemas menggunakan plastik. Nah, namun pada zaman sekarang, undangan pernikahan ini sudah didesain mengikuti zaman modern ya, jadi bentuknya pun bervariasi. Nah, kalian lihat satu persatu undangan pernikahan ini. Cantik bukan? Unsur-unsur penting dalam undangan pernikahan. 1. Nama lengkap pengantin. Dalam undangan pernikahan, wajib dicantumkan nama pengantin pria dan nama pengantin wanitanya dengan lengkap. Kedua, alamat pernikahan. Alamat pernikahan ini harus juga ditulis dengan jelas di mana acara tersebut akan diselenggarakan. Yang ketiga, tanggal, hari, dan waktu acara pernikahan. Nah, murid-murid sekalian, biasanya dalam undangan pernikahan akan dicantumkan tanggal dan waktu dua acara inti, ya, yaitu akad nikah. Ini yang kalau untuk orang Muslim ya, mereka akan melakukan acara akad nikah dan acara resepsi. Begitu juga dengan umat non-Muslim, mereka juga ada acara pemberkatan dan juga ada acara resepsi. Nah, tanggal dan hari dan waktu acara pernikahan itu harus ditulis dengan jelas. Contohnya nih, hari Selasa 23 Desember 2008 dan pukul atau waktu acara tersebut akan diselenggarakan. Nah, jadi ini yang paling penting ya, tanggal, hari, dan waktu acara pernikahan harus ditulis dengan jelas. Jadi, sudah mengerti murid-murid sekalian? Damis, apakah cuma 3 ini saja dalam undangan pernikahan? Tentu tidak. Yuk, disimak lagi di slide berikutnya. Nah, murid-murid, selain nama pengantin, alamat pernikahan, tanggal, hari, dan waktu pernikahan, ada lagi yang disebut dengan bagian nama yang dituju. Apa itu Miss nama yang dituju? Nah, jadi kalau misalnya kalian mendapatkan undangan pernikahan dari seseorang, kalian bisa lihat bagian paling depan, ya, apa kita bisa bilang covernya, bagian depan covernya ini pasti ada sebuah area yang dikosongkan seperti ini. Nah, dalam sebuah kartu undangan, jangan lupakan nama yang dituju ya. Hal itu akan menunjukkan mengundang dengan cara yang lebih sopan. Biasanya, pada halaman pertama dituliskan nama yang dituju,
dalam perseorangan. Bisa juga 2 orang atau partner atau banyak orang atau bisa dibilang keluarga. Nah, murid-murid sekalian, contohnya di sini bisa saja tulis kepada Bapak Ahmad misalnya. Atau bisa saja tulis kepada Hilman dan partner misalnya. Atau bisa saja ditulis kepada Bapak Joko dan keluarga. Nah, jadi penulisan nama yang dituju tidak boleh salah tulis ya, murid-murid sekalian. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada yang namanya kata-kata mutiara. Nah, jadi kata-kata mutiara ini jangan dilupakan juga dalam penulisan kartu undangan. Selain untuk mempercantik undangan pernikahan, juga sebagai permintaan untuk doa restu. Nah, biasanya jika dalam agama Islam mereka akan mengambil salah satu ayat suci Al-Quran tentang pernikahan. Ya, begitu juga dengan agama Kristen, mereka juga akan mengambil beberapa petikan dalam Alkitab tentang pernikahan. Tapi, selain dari itu, kata-kata mutiara juga bisa diselipkan atau dituliskan dengan kata-kata lainnya. Contoh-contoh seperti ini. Ya, seperti ini. Cinta tidak hanya tentang saling memandang, tetapi melihat bersama ke arah yang sama. Nah, inilah contoh-contoh kata mutiara yang sering dituliskan dalam undangan pernikahan. Oke, murid-murid sekalian, jadi kalian sudah tahu ya beberapa unsur-unsur penting yang sering dan wajib ditulis dalam undangan pernikahan. Sudah mengerti murid-murid sekalian? Nah, murid-murid, sekarang kita akan membahas tentang undangan pengajian. Disimak ya. Nah, jadi di sini Miss sudah memberikan 3 contoh undangan pengajian yang cukup bervariasi ya. Dari yang seperti ini, atau bahkan yang seperti ini. Nah, yang contoh pertama yang seperti ini yang menyelenggarakan adalah lembaga resmi. Jadi, bisa dibilang surat ini bukan setengah resmi, tapi sudah surat resmi. Nah, tapi karena dia merupakan contoh undangan pengajian, makanya Miss masukkan di sini. Supaya kalian tahu saja, bahwasanya undangan pengajian itu juga bervariasi cara penulisannya. Nah, contohnya yang seperti ini, dia ada kop surat. Ya, di dalam surat ini ada kop suratnya, ada nomor, lampiran, dan hal. Karena mungkin ini adalah yang resmi. Nah, semua atau setiap kata yang di dalamnya itu juga menggunakan bahasa yang resmi atau bahasa yang baku. Juga tidak lupa ada salam pembuka dan salam penutup. Dan yang paling penting, sampai di bagian akhir juga dibubuhkan atau ditambahkan cap atau stempel resmi. Ya, jika memang berasal dari sebuah organisasi atau lembaga resmi. Nah, juga ada model yang lain seperti ini. Nah, ini model yang modern ya. Ada juga ditulis jam, hari, tempat, waktu acara tersebut akan dilaksanakan. Nah, seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini. Nah, undangan pengajian contohnya ya, yang seperti ini dia juga melampirkan ya atau menambahkan nama lembaganya atau nama organisasinya. Lalu juga menampilkan atau menuliskan hari, tanggal, waktu, atau tempat di mana acara pengajian tersebut akan diselenggarakan. Nah, ada juga ditambahkan panitia yang menyelenggarakan acara tersebut, bahkan susunan acara. Jadi, undangan pengajian ini modelnya beragam-ragam ya. Oke, murid-murid, jadi kalian sudah mengerti ya sedikit tentang undangan pengajian. So, murid-murid, sekarang kita sudah berada di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Miss harap kalian tetap jaga kesehatan dan jaga semangat belajar kalian. See you on the next video. Thank you. Bye-bye.